Ketahuilah bahwa dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali bacaan doa pendek yang bisa kita amalkan, dan tidak ada doa yang paling baik dan paling afdol selain doa yang langsung dicontohkan Allah dalam Al-Quran dan doa-doa yang telah diteladankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada 10 doa pendek yang disebutkan dalam Al-Quran. Adalah doa-doa untuk memohon kebahagiaan dunia akhirat, memohon keselamatan dari siksa api neraka, doa memohon kemudahan urusan, memohon ketenangan hati, dan memohon keturunan yang baik, soleh, solihah. 10 doa pendek berikut ini boleh diamalkan semuanya jika kita memiliki kesanggupan. Namun jika tak sanggup, kita boleh mengamalkannya sesuai kesanggupan kita masing-masing. Berikut 10 doa pendek yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, doa sapu jagat. Doa sapu jagat sudah sangat masyhur sehingga sangat disayangkan jika seorang muslim belum menghafalnya. Redaksinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Yang kedua, doa ampunan Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 41, redaksinya sebagai berikut. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan ayah ibuku serta segenap orang-orang yang beriman pada hari perhitungan atau hari kiamat. Yang ketiga, doa taubat Nabi Adam. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, niscaya kami termasuk hamba-hambamu yang merugi. Yang keempat, doa kemudahan urusan. Ketika banyak masalah yang belum terselesaikan, kita bisa membaca banyak-banyak doa pendek yang pernah dibaca pemuda Ashabul Kahfi, yakni 7 pemuda beriman yang ditidurkan Allah selama 309 tahun di dalam sebuah gua karena dikejar oleh raja jahat pada zaman mereka. Doa mereka ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Yang kelima, doa penenang hati. Di antara doa penenang hati yang disebutkan dalam Al-Quran adalah doa yang pernah dibaca Nabi Musa saat beliau berdakwah. Beliau memohon kelapangan hati dan kemudahan urusan dakwah beliau. Doa beliau ini diabadikan dalam Al-Quran surah Toha ayat 25
hingga ayat 28. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekeluhan lidahku agar mereka memahami perkataanku. Yang keenam, doa keharmonisan rumah tangga. Kita bisa merutinkan doa berikut ini untuk memohon keharmonisan rumah tangga yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketujuh, doa Nabi Ibrahim memohon anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang termasuk orang soleh. Yang kedelapan, doa Nabi Zakaria memohon anak keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sungguh Engkau zat yang maha mendengarkan doa. Sumber doa ini adalah ayat 38 dari surah Ali Imran. Yang kesembilan, doa kemudahan rezeki. Di antaranya adalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Beliau pernah memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Doa beliau ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 114. Nah, doa ini juga bisa kita baca untuk memohon kepada Allah kemudahan dan kelancaran rezeki. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami, dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki kepada kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Yang ke-10, doa keselamatan dari neraka jahanam, yakni doa yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 65 yang berbunyi, Rabbana shrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah siksa neraka jahanam dari kami, karena sesungguhnya siksanya membuat kebinasaan yang kekal. Ketahuilah bahwa dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali bacaan doa pendek yang bisa kita amalkan, dan tidak ada
doa yang paling baik dan paling afdol selain doa yang langsung dicontohkan Allah dalam Al-Quran dan doa-doa yang telah diteladankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada 10 doa pendek yang disebutkan dalam Al-Quran. Adalah doa-doa untuk memohon kebahagiaan dunia akhirat, memohon keselamatan dari siksa api neraka, doa memohon kemudahan urusan, memohon ketenangan hati, dan memohon keturunan yang baik, soleh, solehah. 10 doa pendek berikut ini boleh diamalkan semuanya jika kita memiliki kesanggupan. Namun jika tak sanggup, kita boleh mengamalkannya sesuai kesanggupan kita masing-masing. Berikut 10 doa pendek yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, doa sapu jagat. Doa sapu jagat sudah sangat masyhur sehingga sangat disayangkan jika seorang muslim belum menghafalnya. Redaksinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Yang kedua, doa ampunan Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 41, redaksinya sebagai berikut. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan ayah ibuku serta segenap orang-orang yang beriman pada hari perhitungan atau hari kiamat. Yang ketiga, doa taubat Nabi Adam. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, niscaya kami termasuk hamba-hambamu yang merugi. Yang keempat, doa kemudahan urusan. Ketika banyak masalah yang belum terselesaikan, kita bisa membaca banyak-banyak doa pendek yang pernah dibaca pemuda Ashabul Kahfi, yakni 7 pemuda beriman yang ditidurkan Allah selama 309 tahun di dalam sebuah gua karena dikejar oleh raja jahat pada zaman mereka. Doa mereka ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Yang kelima, doa penenang hati. Di antara doa penenang hati yang disebutkan dalam Al-Quran adalah doa yang pernah dibaca Nabi Musa saat beliau berdakwah. Beliau memohon kelapangan hati dan kemudahan urusan dakwah beliau. Doa beliau ini diabadikan dalam Al-Quran surah Toha ayat 25 hingga ayat 28. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekeluhan lidahku agar mereka memahami perkataanku. Yang keenam, doa keharmonisan rumah tangga. Kita bisa merutinkan doa berikut ini untuk memohon keharmonisan rumah tangga yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketujuh, doa Nabi Ibrahim memohon anak soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang termasuk orang soleh. Yang kedelapan, doa Nabi Zakaria memohon anak keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sungguh Engkau zat yang maha mendengarkan doa. Sumber doa ini adalah ayat 38 dari surah Ali Imran. Yang kesembilan, doa kemudahan rezeki. Di antaranya adalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Beliau pernah memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hidangan dari langit. Doa beliau ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 114. Nah, doa ini juga bisa kita baca untuk memohon kepada Allah kemudahan dan kelancaran rezeki. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki kepada kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Yang ke-10, doa keselamatan dari neraka jahanam, yakni doa yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 65 yang berbunyi, Rabbana shrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah siksa neraka jahanam dari kami, karena sesungguhnya siksanya membuat kebinasaan yang kekal.